Pulau Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Dikenal secara internasional dengan julukan Pulau Dewata atau Island of the Gods, Bali merupakan destinasi wisata utama yang menggabungkan keindahan alam, budaya yang unik, dan keramahan penduduknya. Berikut adalah beberapa aspek utama yang mendefinisikan Pulau Bali. 1. Geografi dan alam. Bali memiliki bentang alam yang sangat beragam dalam wilayah yang relatif kecil. Pantai. Mulai dari pasir putih bagian selatan seperti Kuta, Nusa Dua, dan Uluwatu, hingga pasir hitam vulkanik di bagian utara dan timur, seperti Lovina dan Amet. Pegunungan. Didominasi oleh rangkaian pegunungan vulkanik, dengan Gunung Agung sebagai titik tertinggi yang disucikan oleh masyarakat tempat. Terasering padi, lanskap sawah bertingkat yang ikonik, seperti di Tegalam dan Jatiluwih, situs warisan dunia UNESCO. 2. Budaya dan agama. Berbeda dengan mayoritas wilayah Indonesia lainnya, mayoritas penduduk Bali memeluk agama Hindu Bali. Hal ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pura. Terdapat ribuan pura di seluruh pulau, mulai dari pura keluarga hingga pura besar di tepi laut seperti Tanah Lot dan Uluwatu. Upacara adat. Bali sangat dikenal dengan ritualnya yang estetis, seperti upacara pembakaran mayat, ngaben, dan Hari Raya Nyepi, Hari Keheningan Total. Seni. Tradisi seni yang kuat terlihat dalam tarian, seperti tari kecak dan barong, seni pahat, lukis, serta musik gamelan yang khas. 3. Ekonomi dan pariwisata. Sektor pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali. Pulau ini menawarkan berbagai fasilitas untuk berbagai tipe pelancong. Pusat hiburan. Kawasan Seminyak, Canggu dan Kuta, dikenal dengan kehidupan malam, restoran modern, dan selancar. Pusat spiritual dan budaya. Ubud menjadi magnet bagi mereka yang mencari ketenangan, yoga, dan galeri seni. Wisata bahari. Menyelam dan snorkeling di Nusa Penida, Menjangan, dan Tulamben. Singkatnya, Bali bukan sekadar destinasi liburan, melainkan sebuah pusat kebudayaan yang tetap mempertahankan tradisi leluhurnya di tengah arus modernisasi global. Ekonomi Bali saat ini menunjukkan tren pemulihan yang sangat kuat. Pada tahun 2025, ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,82%, sebuah angka yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Berikut adalah gambaran mendalam mengenai struktur dan prospek ekonomi Bali di tahun 2026. 1. Pariwisata mesin utama yang kian tangguh. Sektor pariwisata tetap menjadi motor penggerak utama, berkontribusi secara dominan terhadap produk domestik regional bruto, PDRB Bali. Target kunjungan. Pemerintah menargetkan sekitar 6,63 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Pergeseran strategi. Kini fokus beralih dari sekadar kuantitas jumlah orang ke kualitas pariwisata. Hal ini berarti mendorong masa tinggal yang lebih lama dan pengeluaran yang lebih tinggi per wisatawan. Akomodasi. Lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum, menyumbang lebih dari 22% ekonomi Bali. 2. Diversifikasi ekonomi, New Economic Heroes. Belajar dari kerentanan sektor tunggal selama pandemi, Bali kini aktif mengembangkan sektor-sektor pendukung untuk menjaga stabilitas. Ekonomi kreatif dan digital. Pertumbuhan digital nomad dan industri kreatif menjadi pilar baru yang signifikan. Pertanian dan hortikultura menjadi pendorong daya beli masyarakat di luar wilayah wisata utama. Pertumbuhan yang lebih inklusif. Investasi infrastruktur. Proyek-proyek seperti perluasan pelabuhan, misalnya Pelabuhan Benoa untuk kapal pesiar, meningkatkan kapasitas arus logistik dan wisata. 3. Proyeksi pertumbuhan 2026. Memasuki tahun 2026, para ahli dan otoritas moneter memproyeksikan laju pertumbuhan diperkirakan tetap stabil dan menguat di kisaran 5,4% hingga 6,2%. Tantangan, ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi tetap menjadi faktor resiko yang dipantau ketat, terutama dampaknya terhadap biaya penerbangan internasional. 4. Struktur pengeluaran. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang besar, menyumbang sekitar 51,68% dari sisi pengeluaran.
Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat lokal di Bali cukup solid seiring dengan pulihnya lapangan pekerjaan di sektor jasa. Secara keseluruhan, ekonomi Bali di tahun 2026 berada dalam fase optimisme tinggi, dengan fokus pada keberlanjutan dan ketahanan terhadap guncangan eksternal melalui diversifikasi sektor non-pariwisata. Demografi Pulau Bali pada tahun 2026 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang dipicu oleh tingginya angka migrasi masuk serta konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Berikut adalah rincian profil kependudukan Bali saat ini. 1. Jumlah pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data proyeksi terbaru, jumlah penduduk Provinsi Bali telah melampaui angka 4,6 juta jiwa. Migrasi masuk. Tahun 2025 menjadi titik balik dengan sekitar 300.000 orang pindah ke Bali. Angka tertinggi tercatat menuju kota dan pasar. Laju pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan tahunan berada di kisaran 1,2%, dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai wilayah dengan pertumbuhan tercepat akibat daya tarik ekonomi dan pariwisata. 2. Komposisi agama. Bali memiliki karakteristik unik dibandingkan provinsi lain di Indonesia, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Hindu, gelombang 86,6%. Islam, gelombang 10,1%. Protestan, gelombang 1,7%. Katolik, gelombang 0,8%. Buddha, gelombang 0,7%. Lainnya, Konghucu dan aliran kepercayaan. Kurang dari 0,1%. 3. Sebaran wilayah kepadatan. Penduduk Bali tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi di wilayah selatan pulau, Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kota Denpasar menjadi wilayah terpadat dengan jumlah penduduk di atas 1,05 juta jiwa. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua, gelombang 830.000 jiwa, karena luas wilayahnya di bagian utara. Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk terkecil, gelombang 214.000 jiwa, namun memiliki kepadatan yang cukup tinggi di wilayah daratannya. 4. Struktur usia dan tenaga kerja. Bonus demografi. Bali masih menikmati masa bonus demografi di mana lebih dari 70% penduduknya berada di usia produktif, 15-64 tahun. Ketergantungan. Angka ketergantungan, dependency ratio, di Bali tergolong rendah, yakni setiap 100 orang produktif menanggung sekitar 40 orang usia non-produktif, anak-anak dan lansia. Secara keseluruhan, demografi Bali di tahun 2026 mencerminkan sebuah pulau yang semakin urban dan kosmopolitan, namun tetap mempertahankan identitas budaya dan religius yang sangat kuat di tengah arus modernisasi. Provinsi Bali memiliki luas wilayah daratan sebesar 5.780,06 km persegi. Meskipun Bali merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia, wilayahnya mencakup Pulau Bali itu sendiri serta beberapa pulau kecil sekitarnya, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Menjangan. Perbandingan luas wilayah, secara administratif, luas ini terbagi ke dalam 8 kabupaten dan 1 kota. Berikut adalah urutan wilayah dari yang terluas hingga terkecil. No. Kabupaten, kota. Luas wilayah, kilometer. 1. Buleleng, 1365,88. 2. Jembrana, 841,80. 3. Karangasem, 839,54. 4. Tabanan, 839,33. 5. Bangli, 520,81. 6. Badung, 418,52. 7. Gianyar,
368,00. 8. Klungkung, 315,00. 9. Kota Denpasar, 127,78. Fakta menarik, Kabupaten Buleleng di bagian utara mencakup hampir 24% dari total luas wilayah Bali, menjadikannya kabupaten terluas. Sebaliknya, Kota Denpasar hanya mencakup sekitar 2% dari luas pulau, namun memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi. Geografi dan alam Bali merupakan perpaduan harmonis antara aktivitas vulkanik yang subur, garis pantai yang ikonik, dan keanekaragaman hayati yang khas. Berikut adalah rincian geografi dan kondisi alam Bali per tahun 2026. 1. Topografi dan bentang alam. Bali didominasi oleh pegunungan berapi yang membentang dari barat ke timur. Struktur ini membagi pulau menjadi dua bagian dengan karakteristik berbeda. Wilayah utara memiliki lereng yang curam dengan dataran rendah pantai yang sempit. Wilayah selatan merupakan dataran rendah yang landai dan luas, yang menjadi pusat pemukiman dan pariwisata. Gunung tertinggi, Gunung Agung 3142 mdpl, adalah gunung api aktif sekaligus titik tertinggi yang disucikan. Selain itu, terdapat Gunung Batur yang memiliki kaldera dan danau yang sangat luas. Perairan, Bali dikelilingi oleh 4 badan air. Laut Bali, Utara, Samudra Hindia, Selatan, Selat Bali Barat dan Selat Lombok Timur. 2. Iklim dan cuaca. Update 2026. Secara umum, Bali beriklim laut tropis. Namun, pada tahun 2026, BMKG mencatat dinamika iklim khusus. Musim kemarau ekstrim. Diprediksi terjadi musim kemarau yang lebih panjang dan kering. Maret Agustus 2026. Akibat fenomena El Nino lemah, wilayah Bali Utara, Buleleng, dan Nusa Penida menjadi area yang paling terdampak risiko kekeringan. Musim hujan biasanya berlangsung dari November hingga April. Namun, pada awal 2026, tercatat intensitas hujan sedang hingga lebat, yang memicu kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. 3. Flora dan fauna. Bali memiliki spesies endemik dan tanaman khas yang menjadi simbol provinsi. Jalak Bali, Leucopsar rothschildi. Burung putih bersih dengan pipi biru, yang merupakan fauna identitas Bali. Berkat upaya konservasi di Taman Nasional Bali Barat, populasinya terus meningkat. Pohon majegau, Disoxylum densiflorum. Flora identitas Bali yang kayunya dianggap suci, dan sering digunakan untuk bahan bangunan pura, serta upacara adat, karena aromanya yang khas. Anjing Kintamani, ras anjing asli pegunungan Bali yang telah diakui secara internasional sebagai anjing ras dunia asal Indonesia. 4. Keanekaragaman ekosistem. Taman Nasional Bali Barat, kawasan konservasi seluas 19.000 hektar yang melindungi hutan musim, hutan mangrove, dan terumbu karang. Danau, terdapat 4 danau utama yang menjadi cadangan air penting. Danau Batur, Danau Beratan, Ikon Pura Ulun Danu, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Jenis tanah, sebagian besar tanah di Bali adalah tanah regosol dan latosol yang sangat subur untuk pertanian, karena berasal dari material vulkanik, namun rentan terhadap erosi jika tidak dikelola dengan baik. Kombinasi antara kesuburan tanah vulkanik dan garis pantai yang bervariasi inilah yang menjadikan Bali memiliki lanskap yang unik, mulai dari hutan hijau di dataran tinggi hingga terumbu karang yang kaya di bawah lautnya.
Pariwisata dan budaya di Bali adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konsep pariwisata budaya di Bali memastikan bahwa setiap aktivitas wisata selalu bersentuhan dengan nafas kehidupan spiritual dan seni masyarakatnya. Berikut adalah kondisi terkini pariwisata dan budaya Bali di tahun 2026. 1. Budaya filosofi Trihita Karana. Landasan utama budaya Bali adalah filosofi Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, Parhyangan, manusia dengan sesama, Pawongan, dan manusia dengan alam sekitarnya, Palemahan. Sistem Subak, organisasi tradisional pengatur irigasi sawah yang telah diakui UNESCO. Tahun 2026, fokus pemerintah adalah menjaga lahan subak dari alih fungsi lahan agar lanskap sawah seperti di Jatiluwih tetap lestari. Desa adat. Kekuatan budaya Bali terletak pada desa adat yang memiliki otonomi dalam mengatur upacara dan hukum adat. Awik-awik. Seni pertunjukan. Tarian seperti kecak, barong dan legong, kini tidak hanya dipentaskan di panggung wisata, tetapi tetap menjadi bagian integral dari upacara di pura. 2. Destinasi wisata unggulan. Di tahun 2026, wisata Bali semakin meluas melampaui selatan. Bali Selatan, The Classic. Uluwatu, pertunjukan kecak di tebing, seminyak dan canggu yang kini menjadi pusat gaya hidup global dan beach club. Bali Tengah, The Soul. Ubud tetap menjadi magnet untuk wisata kesehatan, wellness, yoga, dan lokakarya seni. Bali Utara dan Barat, The Hidden Gem. Lovina, dengan wisata lumba-lumbanya, dan pemutaran, yang terkenal dengan konservasi terumbu karang biorok. Nusa Penida dan Lembongan, destinasi favorit untuk diving dan pemandangan tebing ikonik seperti Kelingking Beach. 3. Tren pariwisata 2026. Quality dan Digitalization. Memasuki pertengahan 2026, industri pariwisata Bali mengalami pergeseran besar. Digital nomad dan workation Bali menjadi hub utama bagi pekerja jarak jauh dunia. Area seperti Renan dan Sidemen kini populer bagi mereka yang mencari koneksi internet cepat di tengah suasana pedesaan. Wisata berkelanjutan, regenerative travel. Wisatawan kini lebih tertarik pada paket wisata yang memberikan kontribusi balik pada alam, seperti menanam mangrove atau mengikuti kelas memasak dengan bahan organik lokal. Digitalisasi layanan, penggunaan aplikasi untuk pemesanan tiket masuk destinasi dan sistem transportasi terintegrasi, kini lebih masif diterapkan untuk mengurangi kemacetan di titik krusial. 4. Kalender budaya penting. Jika Anda berkunjung pada BDI, perhatikan agenda besar berikut. Pesta Kesenian Bali, biasanya diadakan bulan Juni-Juli, merupakan festival seni terbesar di Bali, yang dipusatkan di Art Center Denpasar. Hari Raya Nyepi, hari keheningan total di mana seluruh aktivitas, termasuk bandara, dihentikan selama 24 jam. Ini adalah momen unik untuk melihat langit Bali yang sangat bersih dari polusi cahaya. Pariwisata Bali di tahun 2026 terus berupaya menyeimbangkan antara modernitas dan kewajiban menjaga warisan leluhur, sehingga Bali tetap memiliki taksu, atau daya tarik spiritual yang tidak ditemukan di tempat lain. Secara umum, Bali memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson, sehingga hanya memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, memasuki tahun 2026, dinamika cuaca di Bali menunjukkan beberapa tren spesifik. Berikut adalah rincian iklim dan cuaca di Pulau Bali. 1. Pembagian musim utama, musim kemarau, Desember. Ini adalah waktu paling populer bagi wisatawan. Langit cenderung cerah dengan kelembapan udara yang lebih rendah. Kondisi 26. Berdasarkan pantauan iklim terkini, periode April hingga Agustus tahun 2026, diprediksi akan sangat kering dengan paparan sinar UV yang cukup tinggi di siang hari. Musim hujan, Oktober-Maret. Hujan biasanya turun dalam durasi singkat namun lebat, sering terjadi di sore atau malam hari. Kondisi 2026. Pada awal tahun ini, Bali mengalami curah hujan yang cukup intensif, terutama di wilayah pegunungan tengah yang sering memicu kabut tebal. 2. Suhu dan kelembapan. Suhu udara. Rata-rata suhu di daerah pesisir, Kuta, Seminyak, Sanur, berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 31 derajat C. Di daerah pegunungan seperti Kintamani atau Bedugul, suhu bisa turun drastis
drastis hingga 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius dan malam hari. Kelembapan cukup tinggi, rata-rata mencapai 75% hingga 85%. Hal ini membuat cuaca terasa lebih panas dari suhu aslinya, indeks panas tinggi. 3. Variasi cuaca regional. Bali memiliki mikroklimat, karena topografinya yang bergunung-gunung. Bali Selatan dan Bukit Peninsula, wilayah terkering. Meskipun daerah lain hujan, wilayah seperti Uluwatu seringkali tetap cerah. Bali Tengah, Ubud dan sekitarnya memiliki curah hujan lebih tinggi, dan udara yang lebih sejuk, karena letaknya yang lebih tinggi. Bali Utara, Buleleng, cenderung lebih panas dan kering, dibandingkan wilayah selatan karena berada di daerah bayang-bayang hujan pegunungan tengah. 4. Kondisi khusus di tahun 2026. Di tahun 2026, fenomena anomali suhu muka laut menyebabkan beberapa perubahan kecil. Angin kencang. Terdapat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Selat Bali dan Selat Lombok yang perlu diperhatikan bagi pelaku wisata bahari atau penyeberangan kapal cepat, fast boat. Suhu air laut. Suhu permukaan laut tetap hangat di kisaran 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, yang sangat ideal untuk kegiatan menyelam, diving sepanjang tahun.